Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anca kepilih lagi nggak? Insya Allah, Cek. Iya, kepilih lagi, 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen AHU, ini saya itu punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen AHU, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo, karena saya itu menghadirkan Peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu, kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting, masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi, saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran, saya bilang sama Peradi. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa, Pak Menteri, sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya.
Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.